Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya berada di Pantai Glagah, dekat New Yogyakarta International Airport. Saudara, saya akan menyampaikan mengenai kemurnian hati, ketulusan hati ketika kita melayani Tuhan. Saudara, jadi ketika kita hendak memutuskan untuk hidup bersama Tuhan, bahkan kita punya visi menjadi mempelai wanita anak domba Allah, kita harus betul-betul menguduskan hati kita, menyucikan niat hati kita, sehingga setiap motivasi di dalam pelayanan kita adalah tulus adanya. Jangan sampai kita memiliki motivasi dan keinginan hati yang keliru. Sebab dengan keinginan hati yang keliru, nanti di tengah jalan, saudaraku, kita akan mengalami satu kekecewaan, kadang keputusasaan yang membuat nanti kita jatuh, membuat kita jauh dari Tuhan. Bahkan yang paling buruk nanti bisa membuat seseorang itu mati rohani. Itu kalau motivasi di dalam melayani Tuhan, mengiring Tuhan itu salah. Misalkan seseorang itu datang beribadah kepada Tuhan karena menginginkan harta dan kekayaan. Saudara, ketika nanti dia tidak mendapatkan hal tersebut di dalam perkumpulannya, saudaraku, mungkin dia berharap lewat kebaktian, lewat perkumpulan dia bertemu dengan orang-orang yang kaya, yang bisa diajak kerjasama dalam bisnisnya, atau bahkan mungkin yang muda-mudi, saudaraku, datang kepada Tuhan itu karena ingin cari jodoh, saudaraku. Karena alasan-alasan seperti itu membuat niat hati kita, saudaraku, tidak menjadi tulus lagi. Oleh sebab itu kita harus belajar memiliki niat hati yang tulus, supaya kita tidak mengalami kematian rohani, supaya kita tetap, saudaraku, menyala, bersinar, dan semakin luar biasa di dalam Tuhan. Kita akan belajar dari pelita emas. Saudara, kalau di akhir zaman itu jemaat Tuhan itu digambarkan seperti pelita emas. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-20. Kemudian hamba Tuhan yang melayani itu seperti bintang. Jadi hamba Tuhannya itu seperti bintang. Kemudian jemaat-jemaatnya itu harus berkarakter pelita emas. Yang artinya, saudaraku, niat hati, motivasi pelayanannya harus betul-betul teruji, tertempa, dan murni. Itu makna dari pelita emas. Kita akan baca dari Keluaran pasal 25 ayat 31. Mengenai kandil, ini saudaraku, judulnya itu mengenai kandil. Begini bunyinya: haruslah engkau membuat kandil dari emas murni, dari emas tempaan. Harus kandil itu dibuat, baik kakinya, baik batangnya, kelopaknya, dengan tombolnya dan kembangnya, haruslah seiras dengan kandil itu. Amin. Di sini fokusnya adalah bahwa kandil atau pelita emas yang pada akhirnya nanti saat ini menunjuk kepada jemaat-jemaat Tuhan. 7 pelita emas yang nanti menggambarkan karakter jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia itu, saudaraku, berkarakter, saudaraku, pelita emas. Nanti diharapkan oleh Tuhan memiliki karakter pelita emas, di mana pelita emas ini di dalam kitab Keluaran 25 digambarkan dibuat dari emas murni yang ditempa. Saudara, ini menunjuk kepada pengiringan kita kepada Tuhan ketika kita melayani, ketika kita menyelenggarakan ibadah, ketika kita berkorban untuk Tuhan, mempersembahkan segala sesuatu untuk Tuhan. Itu hendaknya motivasi kita itu murni. Jangan karena mempersembahkan sesuatu itu supaya kelihatan orang, ini enggak baik. Motivasi yang lain, jangan karena persembahan karena sungkan sama pendetanya, jangan karena saudaraku, persembahan itu karena motivasi lain, saudaraku. Tetapi hendaknya kalau kita mempersembahkan segala persembahan itu murni karena Tuhan. Rasul Paulus juga katakan, persembahan yang dikenan oleh Tuhan itu satu persembahan yang diberikan dengan sukacita, tidak dengan sedih hati dan paksaan. Itulah persembahan zaman perjanjian baru, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi kembali kepada topik, ketika saudara melayani Tuhan, ketika saudara melakukan segala sesuatu, saudara hendaknya semua didasari karena kecintaan kita kepada Tuhan. Kalau fondasi kita ini kuat, saudaraku,
Saudara melayani karena kecintaan kepada Tuhan, bukan karena api asing. Saudara ingin kaya, saudara ingin dapat jodoh mungkin di dalam pelayanan itu. Saudara mungkin ingin mendapatkan segala sesuatu yang sifatnya duniawi. Ini fondasi yang membuat saudaraku, rohani saudara itu rapuh. Tetapi ketika saudara ini memiliki dasar rohani yang kuat, memiliki satu motivasi yang benar, saudaraku, nanti perjalanan iman saudara ini akan indah. Semakin hari semakin bertumbuh dan semakin bersinar, semakin menghasilkan buah-buah yang luar biasa. Tetapi kalau saudara, motivasi saudara itu keliru, saudara, melayani Tuhan itu keliru, saudara, motivasinya itu keliru, suatu ketika saudara akan kecewa, kemudian patah semangat, bahkan kemudian saudaraku bisa mati rohani. Saudara, kalau di dalam kejadian lahiriahnya itu seperti ketika Nadab dan Abihu mengambil api asing ketika melayani mezbah Tuhan, itu mereka akhirnya mati rohani. Demikian pula di akhir zaman saat ini, kalau seseorang itu melayani Tuhan, mendekat kepada Tuhan, berbakti atau berkorban, saudaraku, atau bahkan menolong sesama, tetapi dengan motivasi yang enggak benar, saudaraku, itu membuat saudara nanti akan kecewa. Tetapi kalau itu semua saudara lakukan karena iman saudara kepada Tuhan, itu semua saudara lakukan dengan motivasi yang murni, seperti emas tempaan, seperti pelita emas ini, maka saudara dari hari ke hari akan mengalami satu pertumbuhan yang luar biasa, dan saudara nggak akan jatuh. Saudara nggak akan jatuh, saudara. Tetapi kalau motivasi saudara keliru, sebentar saudara melangkah, saudaraku, menggebu, saudaraku, seolah-olah begitu bergairah. Tetapi kalau motivasi apinya itu api asing, saudara nanti akan jatuh. Apapun keadaan saudara, kalau motivasi keliru, saudaraku, saudara akan jatuh, kecewa, kemudian nanti saudara akan patah semangat dan akhirnya mati rohani dan tidak bisa mengiring Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi di akhir zaman ini seperti halnya kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-20, saudaraku, bahwa jemaat-jemaat itu harus nanti paling tidak bisa berkarakter pelita emas, saudaraku. Artinya jemaat yang betul-betul murni motivasinya, kemudian betul-betul tertempa. Jadi pelita emas itu dibuat juga dengan cara ditempa, bukan dicetak, ya saudaraku. Jadi artinya melalui proses yang pedih, satu perjuangan yang luar biasa, pengiringan kepada Tuhan yang prosesnya itu begitu, saudaraku, menyakitkan, ditempa, itu dipukul, saudaraku, melalui pembentukan yang begitu menyakitkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi saat yang indah ini saya ingin mengingatkan saudara, ketika saudara itu melayani Tuhan, ketika saudara itu memberikan persembahan, ketika saudara itu melakukan apapun yang tujuannya adalah pembentukan mempelai wanita anak domba Allah di akhir zaman, hendaknya motivasimu tulus. Kalau saudara motivasinya tulus, maka saudara akan mengalami kebangkitan yang luar biasa. Saudara tidak akan terjatuh, bahkan saudara akan mengalami satu mujizat besar, satu kebangkitan besar. Sebaliknya, kalau motivasi saudara itu keliru, saudara nanti melangkah seolah-olah menggebu, tetapi satu ketika saudara akan jatuh, dan itu sangat parah. Saudara membuat rohani saudara nanti kacau. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi di saat yang indah ini saya hanya ingin menyampaikan mengenai kemurnian motivasi pelayanan di akhir zaman, supaya kita memiliki motivasi yang betul-betul tulus karena Tuhan, melayani karena Tuhan, berkorban karena Tuhan, menolong orang karena Tuhan, melakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan. Maka saudara akan diberkati, fondasi saudara akan menjadi kuat, saudara tidak akan mudah jatuh. Kiranya Tuhan memberkati. Salam penuaian, haleluya.